Tes satu dua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama sholat asar berjamaah, kemudian tadi juga melaksanakan sholat jenazah, kemudian kita isi sedikit pengajian menyambung apa yang sudah ulun jelaskan tentang tafsir ayat-ayat dalam surah Yasin, yang pada pertemuan bulan lalu kita sudah sampai ke ayat 32 dari surah Yasin. Pada hari ini kita akan membicarakan ayat seterusnya, ya. Surah Yasin ini 83 ayat jumlahnya, ya insya Allah nanti mungkin 3 atau 4 kali pertemuan selesai, sehingga kalau kita baca Yasin ada gambaran tentang apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Allah terkait dengan surah ini, yang bagi masyarakat tentu surah ini merupakan amalan yang sangat populer, yang sangat terkenal di samping surah Al-Muluk, surah Al-Waqi'ah, dan ayat-ayat yang lain. Pada ayat ke-32 ya, Allah menjelaskan ayat sebelumnya, yang terakhir kita bicarakan bulan yang lalu, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun, ya. Tidaklah mereka semua kecuali akan dikumpulkan kepada kami, lagi dihadirkan, kata Allah, ya. Dihadirkan untuk dimintai pertanggungjawaban serta menerima balasan. Ayat 32 ini menutup dari ayat-ayat yang terkait dengan kelakuan orang-orang Mekah yang menantang Nabi. Jadi orang-orang Mekah tidak menerima Nabi, menantang Nabi, lalu kemudian dikisahkan oleh Allah bahwa ada satu negeri yang datang 2 orang rasul, bahkan ditambah rasul ketiga, tapi tetap mereka membangkang. Lalu kemudian mereka disiksa oleh Allah, dan disimpulkan di dalam ayat ke-32, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Tidaklah mereka itu semuanya yang menantang Nabi itu, yang menyakiti Nabi, yang menyebabkan Nabi terusir ke Madinah, melainkan semuanya nanti akan dikumpulkan dan dihadirkan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu ayat yang lalu. Berarti ayat 32 itu bercerita tentang kepastian hari akhirat, ya. Jadi wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun itu berbicara tentang hari akhirat. Hari akhirat adalah hari akibat atau hari pembalasan. Hari di mana orang akan menuai hasil yang ditanamnya selama di dunia, ya. Setelah kematian yang menghasilkan kehidupan. Nah, jadi kita ini sekarang kan hidup nih. Nah, nanti mati kan? Setelah mati hidup lagi.
Jadi ada proses hidup mati gitu. Nah, lalu untuk perbandingan hidup mati itu di ayat 33 Allah membikin ayat. Nah, ayat itu artinya tanda atau ciri atau bukti. Nah, buktinya apa? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan kata Allah, wa ayatun, dan suatu tanda lahum bagi mereka al ardul maitah, bumi yang mati. Jadi tanda bahwa proses kehidupan ini ada hidup, ada mati, ada hidup lagi. Itu salah satunya adalah al ardul maitah, bumi yang mati, bumi yang kering maksudnya. Ahyainaha, lalu Allah hidupkan bumi itu dengan air. Wa akhrajna minha habban, lalu kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian, bibit-bibit, lalu tumbuh, lalu berbunga, berbuah. Faminhu ya'kulun, dan darinya mereka dapat makan. Itu oleh Allah sebagai ayat, sebagai bukti bahwa kehidupan ini seperti juga tanaman akan berevolusi, ya, orang menyebutnya berevolusi, ya, berubah. Tapi kalau perubahan tanaman itu perubahannya tidak seperti perubahan hidup dan matinya manusia. Kalau tanaman kan mulanya tidak ada, mati kan, lalu bumi itu dibasahi oleh air, kemudian tumbuh tanaman, dari tanaman memberikan manfaat, kemudian lama-kelamaan tanamannya mati lagi. Setelah itu muncul lagi anaknya meneruskan orang tuanya anak, ya. Jadi kalau ibarat pohon pisang itu kita tanam pisang, lalu dia mengeluarkan jantungnya, tungkulnya, kemudian dia berbuah, setelah itu ditebang, kemudian mati. Tapi setelah mati tumbuh lagi anaknya. Jadi artinya perkembangan tanaman itu semua akan membawa manfaat, karena tanaman senantiasa memberi manfaat. Tanaman senantiasa memberi manfaat. Minimal manfaat tanaman itu dalam hal mengeluarkan udara atau menyaring udara sehingga menjadi sangat bersih, ya. Atau menyediakan apa yang disebut dengan klorofil. Klorofil itu zat hijau daun yang menjadi makanan pokok seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Itu kata Allah menjadi ayat. Nah, artinya apa? Artinya hidup manusia mestinya seperti tanaman. Hidup bermanfaat, hidup bermanfaat. Ya mungkin ada aja Bang tanaman yang bermudarat. Tumbuh berduri, nah, ngarannya durian, ya, berduri ngarannya durian, ya. Tapi kan durian itu walaupun berduri, ketika dibuka isinya, oh ternyata enak sekali. Tumbuh berambut, ngarannya rambutan, ya. Oh kalau dilihat kulitnya, kalau kita makan kan melihat aja, ya. Tapi kalau dibuka, kalau dimakannya manis, ya. Atau ada rumput, atau ada akar kayu, atau apa namanya, ada tumbuhan merayap di kampung tuh ngarannya penawar sampai. Oh ngarannya aja penawar sampai, pahitnya luar biasa. Oh ternyata obat. Di Indonesia ini banyak tanaman yang kita kira membawa mudarat, ternyata obat.
Itu di kampung yang paham itu. Kalau ini obat ini obat ini, obat ini. Nah, itu di kampung. Nah, jadi Allah memberikan ayat sebagai tindak lanjut dari ayat 32 yang menjelaskan bahwa semua kalian itu akan wa in kullul lama jami'ul ladaina muhdarun. Tidaklah semua kalian itu melainkan akan dikumpulkan dan dihadirkan untuk memberi untuk pertanggungjawaban. Lalu agar kita dalam pertanggungjawaban kehadirat Allah itu menjadi orang yang baik, maka belajarlah dengan tanaman. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha fa akhrajna minha habba fa minhu ya'kulun. Bahkan kata Allah, wa ja'alna fiha jannatin, dan kami telah jadikan padanya kebun-kebun min nakhilin korma wa anabin anggur wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan pada bumi itu air. Belajarlah dengan alam. Nah, maka alam ini merupakan guru. Nah, jadi itu yang dibicarakan oleh Yasin. Jadi surah Yasin ini memang hebat sekali isinya. Berbicara tentang hal-hal yang sehari-hari kita temui, tapi mungkin selama ini kita tidak pernah merenungkan. Misalnya ayat 33 dan 34 ini, dan juga nanti 35, yaitu kita belajar dengan tanaman, belajar dengan kebun. Sehingga kebun itu di dalam bahasa Arab disebut dengan jannah, lalu diterjemahkan dengan surga. Jadi surga dalam bahasa Arab adalah jannah, bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya jannat. Artinya apa? Artinya kebun. Kita kalau mendengar kebun ini kebun ya, apalagi orang Arab mendengar kebun, ya itu dia menyebut surga, surga. Orang Arab itu kalau musim haji sering dia keluar negeri. Jadi dia mempersilahkan kepada masyarakat luar negeri dari negeri Arab untuk datang ke negaranya melaksanakan haji dan umrah, sedangkan dia pada umumnya berlibur ke luar negeri. Salah satu tujuannya adalah ke Bogor. Jadi di Bogor itu hotel-hotel itu harus ada penerima tamunya yang pandai berbahasa Arab, karena banyak orang Arab berlibur. Apa yang mereka katakan untuk tanah air kita ini? Dia mengatakan Indonesia, dia menyebutnya Indonesia. Indonesia jannat, Indonesia jannat. Indonesia itu adalah surga, surga. Maksudnya itu kabun maksudnya. Karena begitu banyaknya lahan hijau yang terhampar, yang alami saja sangat indah. Apalagi yang dikelola, didesain, diintervensi oleh arsitektur kebun. Wah. Nih kira-kira aja bang, masjid ini kena ada kabunnya kira-kira. Tapi tahu mbak lah, belum mah lagi ada nih. Bila kada ada kena pian suruh ulah kabun, ikut kulilikan itu nah supaya hijau lah. Nah ini kan gersang mas ini, nah, masih pembangunan ini. Nah, ini dibuncu-buncu itu ditanami pucuk habang kah, pucuk hijau kah, pucuk kuning kah, pucuk-pucukan aja. Pucuk masjid sudah ada di atas. Itu nanti di situ kebunnya. Indonesia jannah kata mereka. Indonesia itu kebun-kebun. Mereka merasa di tanah Arab udaranya panas. Ya, sekarang ini 44 derajat. Kalau keluar dari gedung, muka kita itu seperti terbakar. Maka kemudian salah satu pakaian orang Arab itu adalah pakai khimar.
pakai penutup muka, cadar. Jadi cadar itu sebenarnya ya gunanya antara lain supaya jangan kepanasan, mengurangi panas. Atau kalau laki-laki bawa sorban itu di samping diikat di kepala juga bisa ditutup muka. Makanya sorban itu bukan sesuatu yang disunatkan, tapi itu menjadi pakaian model dress code-nya orang Arab yang kadang-kadang terjadi badai gurun, badai pasir, dan kadang-kadang terjadi awan panas ya sampai 44. Kita di sini 32 saja kepanasan di Indonesia nih. Di sana 44. Bayangkan biar. Kita guring 28, 29 kan? Kalau lebih dari itu mungkin kita berkipas angin. Nah, jadi Allah menyuruh kita agar belajar hidup itu seperti kebun. Menampakkan keindahan demi keindahan. Orang Islam itu pengasih, penyayang, penyantun, pengurhingan, ya, dermawan, ya, itu orang Islam bersatu, tidak mau melecehkan orang lain. Dulu ada di pengajian itu yang betakon, Ustaz betakon ajar. Apa ajar kita? Menurut Bubuhan Subalah ajar. Ya ulun Subalah mana? Menyebut orang tuh orang Subalah gitu ya. Itu menghina, itu tidak boleh itu. Ya, maksudnya itu mungkin yang bukan orang Muhammadiyah ya, itu lalu betakon orang Subalah. Orang Subalah itu aja kayak ini kayak apa menurut pian? Ya ulun Subalah mana? Subalah gunung nggak Subalah mana? Itu kada terasa kita membuat ujaran kebencian namanya. Bukan seperti itu. Orang Islam itu seperti tanaman, seperti kebun, menampakkan keindahan demi keindahan. Nah, sehingga Allah menyebutnya wa ayah, dan ayat tanda ya. Lahum bagi mereka. Mereka ini maksudnya manusia. Jadi tadi wa ja'alna fiha jannatin, kami jadikan di muka bumi itu kebun-kebun min nakhilin, dari korma, wa anabin anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan dari bumi itu air. Belajarlah dengan air. Wah, air itu kan jernih ya. Munnya jernih juga, munnya kada jernih ya kada jernih bang. Tapi ya yang namanya air tuh jernih. Berpikir jernih, nah, kan? Ada doa kita yang juga harus kita renungkan, yaitu doa iftitah yang sering kita baca. Memang doa iftitah ini ada beberapa redaksi, ada beberapa lafaz. Salah satunya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Sambungannya Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah bersihkan aku dari kesalahanku. Bersihi ya Allah kesalahanku ini. Cuci ya Allah kesalahanku ini. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana dicuci pakaian putih, akhirnya kotorannya menjadi hilang. Dengan apa mencucinya? Dengan air. Berarti apa air itu karakternya? Karakter air itu adalah mencuci, membersihkan. Jadi orang Islam itu kalau dikatakan seperti air, dia harus berkarakter untuk membersihkan yang kotor. Nah, oh hebat benar orang Islam itu membersihkan yang kotor. Orang Islam itu pembersih. Nah, itu ya. Ada ini kada membuang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian apa namanya? Untung kita nih banjir semalam tuh. Nah, ada aja untungnya banjir nih juga. Imbah dibanjiri di Banjar nih. Hanyar tahu. Sekalinya
penyebabnya lambat turun banyu ini selokan-selokan tetap pal. Akhirnya dibongkari beritaan. Ternyata bukan hanya rakyat biasa yang menapal nih. Pemerintah umpat juga menapal. Karena ada bangunan milik pemerintah yang menapal sungai. Nah, di Jalan Pitran. Nah, tak umpat juga pemerintah. Karena juga. Tapi bongkar juga. Pos polisi bongkar juga di situ. Nah, jadi ada aja untungnya banjir tadi juga. Menegur kita bahwa kita ternyata tidak belajar dari air, maka kemudian air marah diterjangnya kita di awal tahun 2021 yang lalu. Di hulu sungai banyu sampai ke atas nyur. Banyu nyur maksudnya. Di Martapura aja sampai ke atas meja, hanya di warung. Warung sekali. Ya ulun di Palapan. Di Palapan itu pian rumah. Di jalan komplek ulun tuh singgan pinggang banyu maju. Ya rumah ulun kada tinggal lempang. Cuma kada kau ke mana-mana tak kurung. Nah. Kada tinggalan rumah tapi tak kurung. Nah sama aja lo tinggal aja. Baik tinggalkan jalur nih akhirnya lo mengungsi ke Banjarbaru. Ya. Nah, Banjarbaru tinggi kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Itu adalah ayat Allah. Pelajaran yang disuguhkan oleh Allah kepada kita. Agar kita ketika dihadirkan di hadirat Allah itu siap untuk menjelaskan bahwa hidup kami sebagai orang muslim itu adalah bagaikan tanaman, bagaikan kebun, bagaikan air. Liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun, kata Allah. Untuk mereka makan dari buah-buahannya, buah-buahan kebun tadi, dan mereka juga mendapatkan manfaat dari apa-apa yang tangan mereka mengolahnya. Jadi maksudnya bumi ini menghasilkan sesuatu, menghasilkan tanaman, menghasilkan buah-buahan, lalu dimakan buah-buahan itu oleh kita. Lalu juga di antara apa yang tumbuh di atas alam ini juga kita bikin, kita olah. Ini mimbar yang saling bagusan ini dari kayu. Kayunya di mana? Tumbuh di tanah kayunya ini. Mungkin di Jepara, di Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Atau kalau ulin, ya ada kita sini di Pegunungan Meratus. Itu namanya wa ma amilathu aidihim. Kita mendapatkan manfaat dari hasil olahan terhadap sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah dari bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, bumi dihidupkan oleh Allah menghasilkan manfaat. Maka pelajaran yang dapat diambil, manusia dihidupkan oleh Allah di muka bumi juga harus bermanfaat. Itu dari ayat 33 sampai 35 ini. Lalu ditanya oleh Allah, apalah yaskurun, maka apakah atau mengapakah, afala yaskurun, mengapakah manusia itu tidak mau bersyukur terhadap atau kepada Allah yang dia telah menerima banyak sekali manfaat dari alam ini, berupa kebun, tanaman, buah-buahan, air, semuanya kita pakai, kita gunakan. Nah, sedikit lagi sebelum tanya jawab.
Ayat 36, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Dia dari segala kekurangan. Maksudnya Allah maha suci dari kekurangan, dari tuduhan-tuduhan orang kafir. Maha suci Allah dari tuduhan yang tidak benar terhadap Dia. Alladzi khalaqal azwaja, Dialah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Kullaha. Jadi Allah itu menciptakan semuanya itu berpasangan. Pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina. Mimma tumbitul ardu, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, di mana mereka terdiri dari lelaki dan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan demikian juga diciptakan berpasangan-pasangan dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui, baik makhluk hidup atau benda-benda yang tidak bernyawa. Jadi alam ini diciptakan oleh Allah berpasangan. Dan dari pasangan itu akan muncul generasi. Di sini ada isyarat bahwa tidak semuanya kita ketahui dengan baik ya. Alam ini tentang pasangan-pasangannya hanya sebahagian mungkin yang sudah kita ketahui. Ada sini orang kandangan lah. Di kandangan itu ada namanya batu bini, batu laki kah batu bini? Batu laki kah? Batu bini. Jadi rupanya orang Bahari sudah mengatakan batu aja itu ada laki bini. Batu laki, batu bini. Itu maksudnya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Kullaha itu semuanya. Mimma tumbitul ardu, baik yang ditumbuhkan bumi, wa min anfusihim, atau diri mereka sendiri sebagai manusia. Jelas kita ini ada laki-laki, ada perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan juga benda-benda baik bernyawa atau tidak yang engkau tidak mengetahui. Itu juga menjadi ayat Allah, menjadi tanda, menjadi pelajaran ya. Adanya laki-laki dan perempuannya jadi pelajaran. Apa pelajarannya? Adanya laki-laki perempuan pada jenis makhluk manusia, misalnya kita nih, banyak pelajarannya. Nah, pertama adalah pelajaran tentang perbedaan. Seorang suami jelas berbeda dari istrinya, seorang istri jelas berbeda dari suaminya. Belajar apa kita? Ya belajar perbedaan. Wah, cakak aku kayak ini jar. Iya, cakak aku. Laki-laki kan, cakak tadi. Wah, mestinya kalau kamu menurut bibinian kayak ini. Oh, itu kan menurut bibinian kan. Nah, maka kemudian kita belajar menerima perbedaan. Itu mungkin dalam skop yang sangat kecil. Tidak gampang Bu menerima perbedaan itu. Mungkin ya, mungkin ibu-ibu yang sudah berumah tangga cukup lama, ulun kawin tahun 89. Nah, mungkin pian ada yang sudah juga, ada yang belum tahun 89. Jadi kawin ini sudah berapa tahun ini? 89 nih. Nah, sudah 30 tahun lebih kan? Ya pada mulanya kita susah juga kan mendayung rumah tangga itu karena perbedaan. Kebetulan ulun ini punya istri orang kandangan, ulun orang Barabai. Jadi uji orang Barabai, hati-hati bebini orang kandangan. Orang kandangan ini wani. Wani. Balading wani jar. Oh. Mungkin orang kandangan juga berpikir, hati-hati kawin lawan orang Barabai. Orang Barabai ini hidupnya santai. Begawi itu seadanya aja. Itu misalnya. Yang bagus tuh orang Halabiu atau orang negara atau orang Amuntai itu rajin.
Adakah di sini orang Alabio amun teh keluar negara? Orang negara tuh boleh tapaksa rajin tau lebih. Tapaksa karena sumber daya alamnya kadada. Menanam pisang ada kawa. Banyu aja apa? Jadinya terpaksa berdiaspora, terpaksanya eksodus, ya, pindah ya kan, keluar. Tapi dengan terpaksa itu menimbulkan satu budaya rajin. Maka orang negara itu rajin. Kalau ibu-ibunya orang negara ini harap memasak, jarang mentah. Jarang mentah. Ya, ya ini sudahlah. Tapi maksud dulu kita belajar dari pasangan itu tentang menerima perbedaan. Mulanya kita kawin itu susah juga menerima perbedaan. Apalagi ada gosip dari luar tadi. Hati-hati orang berapa ini pengulir. Hati-hati orang kandangan ini wani. Itu gosip kan. Nah. Tapi tahun demi tahun kan kita lewati. 5 tahun, 10 tahun. Punya anak, apalagi sudah punya cucu. Oh, ternyata memang begini hidup ini. Mungkin semakin lama kita semakin bisa menerima perbedaan. Oh, biniku nih pemandir. Bagus juga pemandirnya. Dahulu tuh nguyak banar pemandir. Sampai tak guring kita dipandirinya aja. Kita guring mengaruh dah. Tapi kalau kita berpikir positif, oh bagus juga isi bini pemandir nih. Ada tapi kali membuka radio rame aja banyak kisah. Apalagi mbak datang di hulu sungai, bulik seminggu ke hulu sungai, kisah macam-macam. Oh ini kayak oh berkisah juga ya pemandir. Nah. Jadi menerima perbedaan itu namanya belajar dari pasangan yang berbeda. Khalaqal azwaja kullaha. Ya. Banyaknya lagi dari pasangan ini kita belajar. Ya. Belajar. Oleh karena itu dalam Islam laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi perbedaan itu bukan untuk menunjukkan superioritas atau kaharatan salah satu pihak daripada yang lain, tapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi. Guru TK itu kada mau jarang ada lelakian, guru TK, apalagi PAUD. Kenapa? Karena lelakian ini berpikirnya lurus. Tapi kalau perempuan berpikirnya berbelok. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi itu, perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk, berbelok, berpikir perempuan itu berbelok. Yang berbelok dengan yang lurus kalau ditarik itu tak panjang yang berbelok. Jadi berpikir perempuan itu lebih panjang daripada berpikir laki-laki. Buktikan begini. Kalau kita ke pasar, ujar mamanya, hakon ke pasar pian, enggak ya. Apa ditukar? Ini. Nah, haruan tukarakan nang kira-kira 5 on atau setengah kilo seikong. Daun sop, bawang putih, bahan-bahan untuk mensop, bawang perai dan sebagainya, kentang, wortel secukupnya. Di mana tuh orang berjual tuh? Oh, di los yang paling belakang. Oh, ini. Maka kita berpikir akan mencapai los paling belakang itu mencari jalan yang semakin cepat sampai. Tapi kalau perempuan tidak, ini bawa keliling dulu. Nah, sehingga dapat haruan, dapat jilbab, dapat tas, dapat sandal. Nah, banyak dapatnya nih. Bawa keliling dulu. Nah, karena dia berpikirnya melengkung. Sama dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu menghadapinya tidak bisa berpikir lurus, berpikirnya melengkung. Itu kelebihan perempuan. Kenapa nak? Oh, ini mainan ulun diambilnya. Oh, kada apa-apa. Kayaknya esok ibu bawakan yang banyak. Tapi jangan didustai. Ya, esok bawakan lebih pada yang hilang. Nah. Ampihnya bakal lahir kan. Tapi kalau laki-laki kenapa? Mainan ulun diambilnya, mana nama ambil? Nama ambil mana? Oh, akhirnya anak-anak itu kalau mau lagi turun sekolah, bapaknya kejam. Nah,
Tapi kalau ibu-ibu dipusutnya di belakang, digendongnya, napa nak? Oh, ada bapak ina mainan tuh, ampun ibu di rumah 5, ina ibu bawakan esok 3. Lah naklah esok turun sekolah, ibu akan membawakan mainan 3. Nggih. Ingatnya sampai ke rumah ibu membawakan mainan 3. Esok hari belum siang lagi bangun dah. Mak, mandi mak. Hendak sungsung ke sekolahan. Kenapa? Ibu berjanji membawakan mainan 3. Itulah kelebihan seorang perempuan. Jadi perempuan ini luar biasa sebenarnya. Dia memiliki cara berpikir melengkung, ya. Tidak simetris seperti laki-laki. Itu diistilahkan oleh Nabi, khuliqatimra'atun min dal'in a'waja. Perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk yang bengkok. Nah, saya kira sampai di sini dulu, sampai ayat 36. Ulun menjelaskan surah ini. Mungkin ada pertanyaan tentang apa yang ulun jelaskan atau juga pertanyaan tentang hal-hal lain. Silakan ibu-ibu. Biasanya pasti ada pertanyaan di sini, banyak pertanyaan. Oke, silakan. Ada tadi mic-nya tadi ya, bemik. Pengaras suaranya tadi. Ya, silakan. Mau ada pertanyaan nggak? Dihadangi lah. Terima kasih. Enggak ada, ulun terusakannya belum lah. Ayo, ulun terusakan lagi bila ada pertanyaan. Nah, baik. Ayat 37. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idzahum muslimun. Dan suatu tanda bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak beriman dan juga bagi seluruh manusia agar dia selamat menghadapi Allah, seperti yang tergambar dalam ayat 32 tadi, adalah al-lail, malam. Jadi salah satu ayat Allah itu adalah malam. Kalau tadi kan salah satu ayat Allah itu adalah bumi yang mati dihidupkan, muncul buah-buahan, muncul kebun, muncul air, ya. Ada lagi ayat yang lain adalah al-lail, naslahu minhun nahar, kami menanggalkan darinya siang. Naslahu minhun nahar, kami menghilangkan, menanggalkan, menghapus akan siang. Jadi maksudnya malam itu menghapus siang. Nah, siang itu kan tandanya adalah terang benderang, dihapus oleh malam menjadi gelap. Itu maksudnya. Maksudnya ini pergantian maksudnya. Jadi salah satu tanda bagi mereka itu adalah malam yang mengganti siang. Nah, itu maksudnya. Fa idzahum muslimun, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Kami menanggalkan darinya siang. Oh, terbalik ini nah. Jadi wa ayatul lahumul lail, dan suatu tanda bagi mereka adalah malam. Naslahu minhun nahar, kami menanggalkan darinya siang. Apa itu? Menanggalkan darinya siang. Nah, atau begini. Dan suatu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Kami melalui hukum-hukum alam, kata Allah, yang kami tetapkan, senantiasa menanggalkan darinya siang, yakni cahaya matahari. Maka dengan serta-merta mereka, yaitu makhluk yang berada di bagian bumi tertentu, berada dalam kegelapan. Jadi pergantian siang dan malam, terutama malam, adalah menghasilkan kegelapan. Dan kegelapan malam itu akibat dari perputaran, kan gitu kan ya.
Ini sebenarnya ilmu astronomi sebenarnya ini. Kita tentang Tuhan ini kada ingat lagi Bang belajar ilmu bintang bahari kan, ilmu alam bahari kan ini. Ini IPA ini, pelajaran IPA. IPA astronomi. Jadi maksud Allah ini kita setiap hari menemui malam, siang, malam, siang. Kalau malam kita gelap, kalau siang kita terang. Itu kata Allah adalah ayat, tanda, pelajaran. Dari mana pelajarannya siang dan malam ini? Yaitu dari segi waktu. Jadi kita harus belajar tentang waktu. Waktu apa? Waktu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Itulah waktu. Satu kali putaran 24 jam. Kita menyambatnya sehari. Bumi yang berputar sehari sekali, dia mengelilingi matahari selama 365 hari setahun. Jadi setahun sehari terus sehari 360 kalinya berputarnya. Mataharinya di tengah. Nah, ini. Itu setahun. Lalu Allah membuat aturan terkait dengan soal waktu ini. Pertama, terkait dengan ibadah. Kalau kita ingat waktu, itu ingat ibadah. Ada sholat ya, harian. Pagi sebelum terbit matahari subuh. Siang tergelincir zuhur. Tergelincir matahari itu ya, 45 derajat. Nah, itu asar. Tenggelam matahari maghrib. Hilang rona merah atau syapak merah di barat isya. Sehari itu ya putar. Nah, Allah menyuruh kita ingat waktu melalui sholat. Ada mingguan untuk laki-laki sholat Jumat. Ada tahunan puasa dan haji. Ini semua adalah agar kita belajar bahwa waktu ini kada boleh dilalaikan. Selalu terkait dengan ibadah. Dan perjalanan bumi yang menghasilkan siang malam ini tidak pernah berubah sejak awal diciptakan sampai nanti bumi ini hancur berantakan bersama planet lain yang disebut dengan kiamat. Dia tidak pernah berubah. Dalam bahasa lain, alam ini, bumi dan langit ini tunduk kepada Allah. Kan ada ayatnya. Ketika dikatakan kepada bumi dan langit, datanglah engkau hai bumi dan langit kepadaku, suka atau terpaksa. Qalata ataina ta'i'in. Maka bumi dan langit berkata kepada Allah, ya Allah, kami datang kepada engkau dengan taat. Sehingga gerakan bumi yang menghasilkan siang malam ini tidak pernah berubah. Nah, kecuali sekarang ini yang terjadi apa? Perubahan iklim. Nah, ini lain lagi nih, perubahan iklim nih. Perubahan iklim ini akibat dari kecerobohan manusia. Tapi kalau perputaran bumi ini kada berubah. Tapi kalau suhu bumi itu berubah. Dan yang paling ditakuti itu kalau perubahan suhu bumi ini terus naik, maka bumi ini akan tenggelam. Kenapa? Karena
es yang ada di kutub itu mencair dan kemudian akan memperdalam air laut. Maka sekarang kita menyaksikan rob, banjir akibat pasang yang lebih besar. Di Banjar sering, di Kuripan itu masuk banyu sampai ke pasar, tapi lain panang sampai ke puncak Nyor itu lain lah. Nah, ini misalnya di muka BNI di Jalan Lembu Mangkurat tuh sore-sore kadang-kadang banyu. Kenapa nih banyu ini? Oh ternyata Sungai Martapura meluber. Sungai Martapura karena kontak dengan air laut di Muara Banjar itu rob. Akibat apa itu? Akibat air laut yang banyak. Air laut yang banyak itu salah satu pemicunya adalah pemanasan bumi. Makanya sekarang ini orang mulai berpikir di tingkat global bagaimana mengkampanyekan agar kita hidup mempertimbangkan iklim ini, perubahan iklim ini. Nah, jadi artinya ayat 37 ini menyuruh kita sadar bahwa alam ini datang memenuhi panggilan Allah dengan taat. Kita hidup di dalamnya agar kita ingat waktu diajarkan ibadah-ibadah yang harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kalau yang sunat-sunat, yang bulanan itu mungkin ada puasa hari putih, yang mingguan puasa Senin Kamis ya, dan sebagainya. Itu kita tambah saja kan, karena ada sunnah-sunnah di dalam ibadah. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim, ayat 38. Dan matahari kata Allah terus-menerus beredar pada garis edarnya secara amat teratur sejak penciptaannya hingga kini. Akibat peredaran itulah maka terjadi malam dan siang serta gelap dan terang. Itulah pengaturan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ingat kita, ayat 38 ini menjelaskan tentang teori matahari sebagai pusat alam, terutama alam yang dekat-dekat ini ya. Kalau dulu kan orang mengira matahari itu diam, bumi yang berputar. Dulu orang mengira bumi diam, matahari yang berputar. Tapi ternyata setelah diteliti, yang diam itu matahari, sedangkan bumi berputar. Jadi di dalam suatu keluarga bintang yang matahari kita itu adalah yang kita lihat setiap hari, itu matahari itu menjadi pusat alam lingkungan kita ya, yang disebut dalam ilmu pengetahuan alam dengan heliosentris. Helio itu matahari, sentris itu sentral. Dulu orang mengira bumi kita ini diam, geosentris, bumi yang menjadi sentral. Tapi ternyata yang benar adalah heliosentris. Nah, dalam Al-Quran di surah Yasin ayat 38 sudah sejak lama dikatakan bahwa yang menjadi pusat alam yang dekat kita ini adalah matahari. Nah, jadi itu juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah, bukan bikinan manusia. Di saat abad ke-7 gitu, atau abad ke-6, pengetahuan tentang astronomi sangat terbatas, Al-Quran sudah bicara tentang matahari sebagai pusat alam. Nah, itulah menunjukkan juga sebagai bukti bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Saya kira ini yang dapat ulun jelaskan pada kesempatan pengajian pada sore hari ini sampai ayat 38. Nanti akan kita sambung insyaallah mulai ayat 39 dan seterusnya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nang betak ada turun.
deh. Toko kan turun banyak. Makasih. Thank you. Oke, makasih.